Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ridho Syabana Putra dengan NIM 054674455 dari UPBJJ Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari matkul pemrograman berbasis desktop, ya. Disuruh untuk membuat sebuah logika atau sebuah aplikasi kasir, ya. Jadi di sini ada dua file. Pertama itu yang pasti ada main.java untuk semua logika. Nah, di sini kita bikin satu file baru namanya menu.java, di mana isi dari menu.java ini ada sebuah atribut, ya. Ada 3 atribut, nama, harga, sama kategori, dengan tipe datanya string sama double. Kita bikin public, ya, agar bisa diakses oleh main.java. Terus kita bikin karakteristik, ini namanya adalah sebuah konstruktor atau sebetulnya metode di sini ada sebuah konstruktor, ya. Terus kita ke main.java. Di sini kita bikin sebuah logika. Yang pertama ini untuk pertama ini ada namanya method, ya. Ini method namanya menulis. Di sini kita bisa mencetak sebuah menu, ya. Nah, menu ini dia ngambil dari sini, dari penulis ini dia masukkan di sini. Nah, ini kita ada bikin metode baru namanya get harga, ya. Ini untuk sebutannya kamus lah, atau sebuah penyimpanan untuk harga, ya. Dimana di sini ada beberapa percabangan. Yang pertama ini ada if. Jadi if ini untuk mengecek, ya, ketika nama menu ini sama dengan null, ya, karakteristiknya dia kosong, maka dia akan return sebuah 0, berarti kosong. Terus lanjut ke switch, ya. Kita panggil di sini nama menu dan beberapa case untuk harga lain. Di sini kita akan ngecek, ya, sysout train line. Ketika menunya itu tidak ditemukan, maka returnlah sebuah ini 0. Lanjut, ini adalah metode untuk input menu. Jadi apa yang kita pesan itu semuanya ntar dari sini. Pertama kita butuh Java scanner. Ini adalah package yang diimpor langsung dari Javanya. Pertama kita panggil dulu si scanner. Nah, fungsi scanner ini sebenarnya untuk membaca apa yang kita input di terminal ntar, ya. Ketika dijalankan dia akan membaca apa yang kita input dari sini. Pertama kita panggil array menu, ya. Di isinya adalah menulis semua di sini. Terus kita bikin lagi metode baru, ya, itu namanya adalah tampilkan menu. Apa isi dari tampilan menu ini adalah menulis. Nah, ketika di bawahnya itu kita masukkan sebuah form untuk menginput sebuah menu, ya, atau sebuah pesanan. Pertama kita deklarasikan sebuah variabel array, ya. Ada pesanan nama, pesanan jumlah, total, subtotal, sama total biaya. Nah, masing-masing itu batasnya adalah 4, ya. Ada 0, 1, 2, 3. Terus kita butuh namanya line sama parts. Nanti kita jelaskan. Nah, yang pertama logikanya kita adalah kita ngeprint sebuah satu form, ya, pengecekan form. Fungsi dari line sama input next line itu adalah membaca si inputan kita itu ada berapa karakter, ya. Jadi dia dipecah jadi 2, ya, terus dimasukkan ke dalam parts dan dicek lagi, ya. Terus si line split ini akan membagi 2. Misal kita input bakso komplit sama dengan berapa. Nah, itu dia mecah pas bakso komplit itu untuk part si 0, ya. Nah, 2-nya itu adalah dari jumlah pesanan. Nah, di sini kita cek, ya, if ketika
si partsnya itu sama dengan 2 ya, maka cetaklah pesanan namanya berapa ya, masukkan pesanan namanya di parts 0 dan di trim atau dihilangin si spasi. Terus lanjut ke pesanan jumlahnya berapa, dan akan karena tadi inputnya berupa string ya, itu kita harus ubah dulu menjadi sebuah type data integer. Makanya kita butuh namanya integer parse int ya, untuk mengubah sebuah string menjadi sebuah angka. Terus ketika ya gagal atau salah, false, maka dia akan ngecek line. Ketika dia kosong, maka cetaklah formatnya salah. Lanjut sampai 4 kali ya. Terus di sini adalah untuk menghitung subtotal. Jadi subtotal ini tuh mengecek bukan ngecek, menghitung dari per menu. Misal bakso komplit 5 ya. Terus dia akan meminta sebuah harga, get harga dari sini. Dia akan ngecek get komplit itu berapa? Ya, 35.000, maka masuklah dalam sini. Dikali berapa jumlah yang dari sini tadi. Maka keluarnya adalah subtotal dari total biaya. Nah, subtotal ini akan berisi total dari satu pesanan ya. Terus lanjut ini untuk ngecek apakah dia ada untuk pajak sama biaya pelayanan. Dia menambahkan biaya pelayanan atau diskon ya. Pertama kita bikin variabel ya namanya pajak. Isinya apa? Total biaya dikali 0,10 ya. Karena di sini tadi ya kita bikin sebuah atribut itu pakai double itu karena kita butuh angka desimal. Nah, ini dikalikan 0,10 berarti 10% dari total biaya. Misalkan total biayanya 350, itu 10% dari 350 berarti 35.000 ya. Terus kita bikin lagi double biaya pelayanan. Pelayanan itu per sekali itu ada 20.000. Nah, diskonnya kita bikin 0 karena kita belum pengecekan. Terus promonya kita bikin 0 juga ya. Terus kita pengecekan ketika total biayanya itu lebih dari 100.000, maka cetaklah diskon ya. Tapi ketika total biaya lebih dari 50.000 ya, itu dia akan mencetak sebuah promo. Oke, lanjut. Nah, ini adalah untuk biaya pelayanan ya. Jadi ketika dia ngecek kalau total biayanya 0, maka biaya pelayanannya akan 0 ya. Terus ini untuk mencetak struk. Pertama, logikanya ya double terakhir ya. Total terakhir itu isinya apa? Semuanya total biaya plus pajak plus biaya pelayanan ya. Kalau dia dapat diskon, maka dia akan ambilkan dikurang diskon. Masukkanlah ke dalam total akhir. Nah, di sini kita cetak per menu ya pesanannya. Misalkan pesanan nama tadi yang di atas ya, yang di sini dia akan ngecek ketika dia itu pesanan menunya 0, itu berarti dia akan mencetak 0 ya. Enggak, kalau pesanannya ini artinya jika pesanan untuk indeks array 0 itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan kosong, maka printlah sebuah ini. Jadi pesanannya apa, jumlahnya berapa, maka ini adalah subtotal yang di atas tadi ya. Lanjut sampai indeks ketiga, indeks keempat. Terus dia akan ngecek ketika total biayanya itu lebih dari 0 berarti true ya, maka cetaklah ini. Dan kita cek lagi si if diskon tadi, diskon yang di sini tadi. Nah, ketika diskon ini tuh lebih dari 1 ya, lebih dari 0, itu artinya true, maka cetaklah sebuah notif ya, atau disebutnya catatan bahwa ini adalah dapat diskonnya berapa ya. Diskon yang di atas itu masukkan dalam sini.
jika dia dapat promo maka printlah sebuah promo. Terus untuk yang terakhir ya tinggal total biaya dan total akhirnya. Total akhir di sini tadi dimasukkan dalam sini, dan else ketika ini semua itu tidak terpenuhi situasinya, itu maka dia akan mengecek akan ngeprint sebuah tulisan tidak ada pesanan, berarti gagal ya. Dan ini untuk kaca terima kasih, dan kita tutup si input close, berarti dia kita menghentikan sebuah input scanner ya, jadi dia bakalan stop. Oke, langsung kita coba. Oke, ini udah keluar ya. Contoh kita masukin nah ini kan tidak masuk ya, jadi kita tinggal lanjut ke 4 aja. Ini untuk pengecekan ternyata benar ketika dia salah input atau program tidak berjalan, maka dia akan mengecek kayak format 3 pesanan itu salah, berarti yang ini. Lanjut. Nah bener ya, pesanan 1 itu dikali 3 berarti 75.000, 2 dikali 2 jadi 70.000, dan 50.000, totalnya adalah 195.000 ya. Dapat bayar pajak, dapat pajak 10% dari 195 adalah 19.500, ditambah biaya pelayanan, dan setelah pengecekan dia dapat diskon 10%, berarti dikurang biaya dapat diskon 10%, berarti dikurang 19.500, dan totalnya adalah 215.000. Oke, sekian dari video penjelasan saya, mohon maaf jika ada kurang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.